ulu cubit-cubitan dengkul asik. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel saya Fanatis Lagis ya. Oke, di video kali ini kita mau ngapain ya? Enggak mau ngapain sih, just apa ya, bentar sambil jalan ya. Di video kali ini just update video aja sih, bikin video update tentang apa ya, tentang si Monster tentunya. Lama gak bikin update tentang si Monster kan beberapa waktu ini, dan karena saya dibilang sibuk ya sibuk, dibilang enggak juga enggak, tapi ya lagi gak ada waktu aja buat apa ya, buat lagi nggak ada waktu buat ngedit video. Anjir, ngedit sih tetap ngedit, tapi bukan ngedit punya saya gitu loh, seperti itu. Dan kita mulai dari apa dulu nih? Kita mulai dari yang nggak penting dulu. Yang nggak penting adalah sayanya, tentang saya lagi ngapain sih, sibuk ngapain sih itu ya. Aku tetap ngedit, tetap sih ada kerjaan harian juga yang buat kebutuhan sehari-hari. Terus di apa, deadline editan itu, terus lagi apa lagi ya, dan ini lagi menyesuaikan juga nih, saya nih menyesuaikan alat editing baru saya, karena saya sekarang mulai benar-benar beralih ke, kalau dulu kan pernah edit di PC juga, apa di komputer gitu beberapa waktu dulu banget, tapi saya udah lupa atau udah beda banget sama sekarang. Terus sekarang saya mulai transisi beralih kembali ke PC atau laptop editingnya, beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2018 dan 2020 gitu, pakai dua aplikasi itu sih. Tapi banyak hal yang tak pelajari, gak cuman Adobe Premiere juga, ada After Effects dan apa banyak lah, lupa aku, keluarga Adobe Premiere lah pokoknya, ada berapa tuh, Adobe Illustration gitu lah. Pengen lagi belajar semuanya itu. Kenapa sih kok pengen belajar semua itu gitu, padahal kan di handphone lebih instan gitu. Salah satunya adalah ini adalah bidang yang saya cintai juga loh. Selain dunia motor, saya suka banget editing video gitu, explore skill editing video gitu loh. Di HP bener-bener gimana, kalau di HP udah bener-bener katam lah ibaratnya gitu, udah lost gitu. Di HP udah bener-bener udah alah los lah, gampang nih edit kowe kini tak garape gitu loh, ibaratnya gitu. Di video di KineMaster, saya mempelajari KineMaster tuh udah hampir 5 atau 6 tahunan ini, udah lama banget kan. Iya, makanya kok bisa kayak gitu, karena saya belajarnya udah lama banget. Dan ada yang lupa, ada orang yang lupa aku lagi pisan nganggo KineMaster kok rasa apa ya editannya. Ya belajar terus, semua itu butuh waktu gitu loh, nggak instan. Bentar, aku mau beli koran dulu bro. Ada nggak ya koran di sini? Masih ada nggak ya itu yang jual koran? Oh masih ada. Bentar, kita mau beli koran dulu. Kenapa mau beli koran tak jelasin juga. Nonton koran harian Jogja mas. Gak terbit. Korannya kosong. Ini hari, oh lupa harinya, ini adalah hari berapa, tanggal, pokoknya ini Februari, adalah hari Imlek. Saya tulis di bawah sini aja, hari Imlek dan libur, nggak ada yang terbit, nggak ada terbit hari Sabtu. Oke. Kita sedikit selingan tak bahasin itu ya, kenapa cari koran sih, logis sih nggak jelas juga gitu. Jadi beberapa waktu lalu tuh saya pakai si Badak. Si Badak itu adalah Vario 125 Alt, itu punya si Radian, kan sering tak pakai, tak bawa terus gitu motornya kan. Dan beberapa waktu lalu SNK nya tak ilangin gitu, udah tak cari kemana-mana tuh nggak ada sama sekali. Ya wes, akhirnya
udah nyerah nggak ketemu, ya udah proses ini lagi proses bikin STNK baru, dan itu pun tak bikin kontennya juga gitu. Bikin STNK nya itu tak bikinin konten juga. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sih harus di koran ya? Soalnya kan kita bikin berita acara lah, ibaratnya berita acara di radio dan koran. Syarat dari samsatnya itu syarat kehilangan SNK. Jadi lagi bikin nih, lagi proses. Tenang aja, kontennya tak bikinin, budgetnya habis berapa biar kalian ada referensi kalau SNK kalian hilang, dan jangan panik dan tetap tenang. Oke, gitulah. Oke, kembali lagi ke tadi sampai ke editing video, KineMaster gitu. Ya itu kalau kalian edit itu harus mengeksplor, mengolah skill kalian berkali-kali, harus everyday atau tiap hari main editing video gitu, biar hasilnya juga ya bagus gitu loh. Makanya itu saya udah pelajari KineMaster itu udah lama banget, dan kalau HP itu kalau di PC itu udah lama juga, tapi udah lupa caranya, beda banget interface-nya. Dan sekarang lagi proses belajar lagi dengan Adobe Premiere gitu. Begitu guys. Ya, mungkin di video ini juga diedit dengan Adobe Premiere, tapi maaf kalau videonya kayak B aja gitu, karena ya lagi belajar gitu. Nge-cutting video, bikin video transisinya, bikin efek, bikin color gradingnya, banyak hal lah itu. Terus saya juga dibantu sih sebenarnya, lagi cukup awam banget di main di PC dan laptop, jadi saya dibantu. Kalian juga pasti tahu orangnya kok. Dibantu si Mas Black Cat Reader, si Habib. Dia kan juga kerjaannya juga di videografi dan editing video, jadi saya cukup belajar dengan dia gitu. Editing video, alat apa yang digunakan, ya belajar sama dia, dan cari referensi di YouTube banyak banget. Belajar sekarang udah kok, nggak perlu sekolah atau kuliah atau ambil kelas khusus, asal ada kemauan dan semangat, kalian bisa belajar di YouTube. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan di sana kalau kalian memanfaatkan YouTube dengan baik. Itu ya pokoknya proses lagi transisi dengan alat editing baru. Tapi tenang, saya masih tetap pakai KineMaster kok guys. Jadi nggak semuanya full langsung saya edit, semua edit saya di Adobe Premiere. Karena apa ya, saya maksudnya ada dua pilihan nih saya sekarang. Kalau ada video yang cukup bagus, saya edit di Adobe Premiere, dan kalau video yang cukup pengen cepet diupload, saya edit di KineMaster gitu. Tenang, saya tetap pakai KineMaster dan Adobe Premiere sekarang. Tadi kalau ditanya, bang lo ngedit pakai apa sih? Pakai KineMaster dan Adobe Premiere bro, sisi 2018 dan 2020. Asik, sombong banget ya sekarang. Alat editingnya baru gitu. Ya seperti itu guys. Oke, itu ya, alat editing udah. Lagi kesibukan saya, dan saya lagi belajar apa itu. Terus apa lagi ya, tentang saya upload nih. Oh iya, sekarang lagi proses pembagian waktu-waktu gitu loh. Sekarang nggak setiap hari bisa setiap hari buat bikin konten, ngedit video, nggak bisa gitu sih sekarang. Waktunya sudah harus saya bagi-bagi, karena kehidupan saya nggak tentang YouTube, motor, dan modifikasi motor gitulah, dan permotoran. Ada dunia lain yang baru gitu loh. Tiba-tiba Tuhan kasih ke saya, wes saya terima dan saya jalani dengan sepenuh hati. Itulah pokoknya, itulah itu. Terus apa lagi ya, ulu cubit-cubitan dengkul, asik. Oke, itu terus ya, ada tenang saya itu aja sih, itu tok. Dan tadi alat editing, kembali ke alat editing lagi ya. Saya sekarang gunakan laptop itu HP ZenBook Gen 4 sih, gen lama 2017an, tapi yang 17 inci.
Ya besok lah, mungkin tools editing saya, editing dan vlog saya pisahkan gitu. Asik. Itu pokoknya sekarang update tentang si Monster. Oke, yang pertama-tama, beberapa waktu lalu, hampir 1 bulan, hampir 2 minggu atau 3 minggu, motor ini nggak tak pakai, bener-bener nggak tak pakai. Kenapa? Ada sedikit trouble nggak trouble sih, ada sedikit trouble lah saya anggap di karburatornya. Karena apa? Kan saya habis ganti repair kit baru, repair kit di karburator gitu, tapi ternyata nggak sesuai dan motornya malah boros banget. Ada satu hal yang membuat apa, motor itu boros lagi. Apa itu? Beberapa waktu lalu saya pasang Noken As Racing Jogja kan, itu dikirimin dari Noken As Racing Jogja. Nokennya ya cukup lumayan gitu. Kalau dari segi performa ya jadi itu ya apa, terus itu di Noken As nya kan sebenarnya Noken As nya nggak jelek gitu, nggak bagus banget juga, nggak B aja lah ibaratnya. Tapi kan itu Noken itu liftnya lebih tinggi. Lift yang lebih tinggi itu kenapa, apa sih perbedaannya lift pendek dan lift yang lebih tinggi? Lift lebih tinggi itu bisa membuat bukaan katup autoclave itu lebih jauh, lebih panjang, lebih panjang, lebih jauh gitu. Nah, dari lebih jauh itu membuat bensin kita itu masuk ke ruang bakar lebih banyak lagi. Nah gitu, lebih lama dan lebih banyak lagi. Kalau cara bodoh yang saya pikir gitu sih. Kalau kalian lebih tahu ya mau dikoreksi. Jadi itu, dan menghasilkan bensin yang lebih boros lagi gitu. Aduh gitu, pokoknya motornya boros banget. Udah capek saya pakainya, anjir boros, aku nggak kuat borosnya sih. Performanya perbedaannya nggak cukup signifikan banget, lebih boros. Cuman di suara lebih enak gitu motornya. Aduh, nggak enak banget. Ya wis lah, sekarang udah pakai Noken As yang lama, yang papasan lagi, dan karbu udah dibenerin lagi, ganti main jet jetnya. Tentunya yang di WD Motor Gansah benernya itu. Beberapa waktu lalu saya juga ke tukang press lagi. Karena kenapa tahu ke tukang press lagi? Sebenarnya segitiganya ini belum presisi banget, belum 100% presisi. Jadi makanya jadi saya kembali lagi ke tukang press dan sekalian mengganti komstir. Sebenarnya itu kontennya ada, tapi ternyata filenya korup guys, maaf banget. Jadi lagi proses perpindahan dari tablet ke PC itu, wah filenya malah pada korup, wah anjir banget. Ya wes lah, kudu ikhlas lah, langsung dibalikin mana file seperti itu. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi maaf banget itu konten nggak ada, tapi tak update di sini sekalian. Jadi kemarin saya pasang komstir SKF tuh, harganya itu 77.000. Harganya 77.000. 70.000 di online, tapi di offline paling 95.000 sampai 100.000 gitu. Sedikitlah pembahasan tentang SKF, produk SKF itu, dan udah terpasang di si Monster. Gimana sih reviewnya? Menurut saya nggak ada bedanya kayak orinya, tapi menurut saya pelumasan di SKF ini lebih baik karena itu grease-nya berbentuk padat, jadi lebih ada terus grease-nya, nggak bakalan hilang. Kalau yang cari itu pasti bakalan akan hilang gitu ya. Pokoknya itulah. Itu update-nya. Terus sekarang ke ini, kalian lihat di dashboard atau di video awal tadi, sekarang udah tuh ada kokpitnya baru, kokpitnya seperti dulu lagi, dan ada tubularnya, asik. Tapi ini belum final ya guys, cuman ya saya kangen banget pengen lihat kokpit seperti ini. Akhirnya kembali lagi ke kokpit ini, yang mungkin kalian juga suka kokpit yang seperti ini.
ya ini tapi ini belum final karena saya masih galau warna tubularnya yang cocok tuh apa ya gitu. Jadi ya wis lah ngene iki sik tak nikmati pacaan kong ini ki update nya ya, moga-moga doakan aja rezeki lebih lagi buat modif si Monster karena sekarang zamannya cari duit itu susah banget bro, sumpah ya. Disyukurilah Siti akeh gitu. Ya itu ya. Jadi itu ya sedikit update nya tentang si Monster. Update nya cuman itu yang saya punyai sekarang. Oke, itu dulu ya update si Monster. Pokoknya doakan saya biar bisa memodifikasi si Monster lagi, biar keren lagi, biar wow lagi gitu ya. Mungkin segini dulu video update dari saya dan si Monster. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe channel YouTube saya. Dan kalau ada iklan jangan skip ya guys, bantu saya untuk terus berkembang di channel YouTube ini. Saya Franky Regis, peace out, peace out, peace out gitu ya.